Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aibda Gusmik, sarjana hukum. Saya dinas di Kesatuan Brimob Resimen 1 Pelopor Kedung Alang Bogor. Saya angkatan 32, staf PK Polri tahun 1997. Saya waktu itu punya teman, punya sahabat, orang tuanya melihat pakai baju dinas polisi begitu gagah, begitu luar biasa. Saya termotivasi pengen jadi polisi. Baik, saya akan ceritakan riwayat pendidikan saya. Pertama kali saya pendidikan tahun 96 itu di Secata Rindam Magetan. Kurang lebih saya dididik di sana 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan di sana, kami kembali ke Watu Kosek kurang lebih sekitar 9 bulan. Setelah 9 bulan di sana, kemudian saya selesai pendidikan di Watu Kosek, langsung penempatan di Kelapa II, Depok. Nah, di sana saya alhamdulillah berlatih sama rekan-rekan kami, sama komandan juga, dan alhamdulillah waktu itu ada pemilihan seleksi untuk menjadi seorang pemburu Raja Wali 4. Dan alhamdulillah kami terpilih untuk bisa mengikuti pendidikan Raja Wali 4 yang dilaksanakan di Kopassus Batu Jajar. Seperti itu. Nah, kurang lebih pendidikan sekitar 3 bulan. Setelah 3 bulan kami melaksanakan pendidikan, dan waktu itu memang pakai baju tentara, bukan pakai baju Brimob. Jadi kami semuanya pemburu ini ada kurang lebih sekitar 140 orang mempergunakan baju tentara. Dan alhamdulillah selesai pendidikan 3 bulan di Kopassus Batu Jajar, kami bertugas di Timur-Timur kurang lebih sekitar 1,5 tahun sampai dengan jajak pendapat pemilu di Timur-Timur. Kemudian setelah itu kami kembali ke Jakarta, kemudian kami bertugas di Ambon, di Aceh, dan setelah kami bertugas, kami kegiatan sehari-hari juga sebagai pelatih di kesatuan kami di Kedung Alang Bogor. Nah, kemudian seiring jalan waktu, tahun 2015 istri saya sakit bocor jantung, kemudian saya waktu itu nganter berobat untuk kemana-mana istri saya. Kemudian rumah sakit, bahkan sampai rumah sakit Jakarta, seperti itu. Waktu itu tahun 2015. Kemudian berkah dari sakit dari istri, kemudian kami bisa melaksanakan umroh tahun 2017. Alhamdulillah ternyata berkah umroh itu istri saya sehat, alhamdulillah. Kemudian kami terus melaksanakan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan di Cikeas, kemudian di Polda Metro waktu pemilu, kemudian di Monas, kemudian di Kelapa II, kemudian di Kostrad yang ada di Cilodong. Waktu itu saya melatih kurang lebih sekitar 700 tentara dari Kesatuan Kostrad yang ada di Cilodong, ada 700 orang. Kemudian melatih lagi tentara yang ada di Pomat Kedung Alang. Kemudian saya melatih lagi di Solo, di Brimob Solo sana, melatih untuk kegiatan pemilu. Dan selesai dari Solo, kami tahun 2021 diuji sama Allah dengan sakit stroke, seperti stroke ringan ya. Kemudian kami nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu, karena memang aktivitas kami memang selama itu melatih ya, yang paling berat ya juga di Gunung Halimun, seperti itu. Kemudian nggak bisa ngapa-ngapain di rumah, hanya bisa menonton televisi, dan kemudian termotivasi dengan ceramah dari seorang ulama ya, yang luar biasa berkaitan tentang penghafal Quran. Dan alhamdulillah kami hanya bisa berharap kepada Allah supaya di sisa usia saya ini bisa memberikan yang terbaik untuk saya bersama keluarga tentang Al-Quran, seperti itu. Waktu itu seperti itu cerita saya. Kemudian alhamdulillah kami dibimbing untuk bisa menghafal Quran pelan dan pelan oleh timnya Ustadz ya. Kemudian sampai akhirnya alhamdulillah waktu itu saya menghafal surah An-Naba, An-Naziat, Abasa, kemudian Takwir dan juz 30. Seiring jalan waktu mau selesai juz 30, ada sahabat kami seorang ustadz meminta Al-Quran, meminta Al-Quran untuk
diberikan santrinya untuk ngafal Al-Quran untuk anak santri-santri yatimnya seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu beliau saya kasihkan Al-Quran sebanyak 21 Al-Quran. Kemudian saya bikin video, kemudian saya bikin status di status saya. Akhirnya banyak teman saya, banyak sahabat saya yang notabene-nya bertanya-tanya, Gusmi, kamu apa terima wakaf Al-Quran? Waktu itu seperti itu. Nah, waktu itu saya bilang aja sama teman-teman saya, sahabat-sahabat ya saya masih terima wakaf Al-Quran. Dan alhamdulillah akhirnya wakaf itu datang, Al-Quran banyak sekali ke rumah saya. Saya nggak bisa mendistribusikan kemana arah distribusinya Al-Quran ini. Tapi saya akhirnya cari di Google, ada pesantren Ummul Qura, ada pesantren Darul Ulum, ada pesantren Al-Kahfi, Al-Bahjah, kemudian ada pesantren An-Nur. Nah itu kan saya distribusikan sebanyak ada 100, ada 200, 300, bahkan selama kurang lebih hampir 4 tahun lebih ini sudah Allah berikan amanah Al-Quran sekitar 6.000-an Al-Quran yang sudah kami distribusikan, termasuk kepada keluarga besar kami Brimob. Waktu itu saya izin sama Komandan Yustanto untuk mengajar Brimob-Brimob yang baru, kurang lebih sekitar ada 700 lebih. Saya hanya berbekal harapan semoga adik-adik saya Brimob ini bisa dekat sama Al-Quran, supaya nanti bekalnya yang terbaik untuk untuk kelanjutannya, untuk keluarganya. Dan alhamdulillah waktu itu diizinkan sama Komandan Yustanto untuk kami mengajar di hadapan kurang lebih sekitar 700 anggota Brimob yang baru. Itu setiap malam kami isi untuk menghafal Al-Quran di keluarga besar kami Brimob seperti itu. Dan alhamdulillah jadi liku-likunya ya kurang lebih seperti itu. Kemudian bukan hanya melatih santri-santri penghafal Al-Quran yang ada di santri saya, kemudian tapi juga di Brimob. Nah kemudian dari selesai nganter-nganter Al-Quran itu saya termotivasi. Saya pingin punya santri. Waktu itu kan saya belum punya santri. Cuma saya hanya pingin berani, bagaimana caranya saya harus punya pahala jariah yang terus mengalir buat bekal saya yang terbaik untuk akhirat saya. Dan alhamdulillah saya termotivasi melihat santri-santri di pondok-pondok pesantren tadi itu sambil ngirim wakaf Al-Quran. Dan alhamdulillah saya cari itu di sekitar saya tinggal, ternyata nggak ada. Terus akhirnya saya kembali lagi ke sahabat saya, rekan saya di kesatuan, ada guru ngaji istrinya. Kemudian saya sampaikan bahwa saya pengen punya santri penghafal Al-Quran. Nah saya perlu 5 saja, yang penting orangnya serius. Tapi ternyata Allah datangkan kurang lebih sekitar 36 orang santri penghafal Al-Quran. Kemudian itu kami menghafal Al-Qurannya di aula, kemudian di teras rumah saya, kemudian ada di jalan-jalan itu di rumah saya seperti itu. Itu waktu itu 36 orang ini itu setiap subuh, kemudian ada setiap sore juga ada. Jadi kita sebelum mereka sekolah ya, kami bisa mengajarkan mereka untuk menghafal Quran. Dan itu satu gurunya cuma satu aja sama saya. Saya waktu itu belum bisa maksimal karena memang masih sakit. Dan kami berikan kepada Ustadz untuk bisa membantu kami anak-anak santri ini yang 36 orang ini untuk menjadi penghafal Quran. Saya masih melihat, masih membantu. Dan alhamdulillah waktu itu COVID, kemudian santri penghafal Quran keluarga besar kami Brimob ini kami ajarkan di kesatuan. Karena waktu itu COVID nggak boleh tatap muka seperti itu. Akhirnya santri-santri menghafal Al-Quran ini nggak menetap, nggak harus di satu tempat. Jadi kami menghafal Al-Qurannya ada di musola, kemudian ada di lapangan, ada di kebun, ada di masjid, kemudian ada di kompi, ada di batalion. Dan alhamdulillah semakin hari semakin banyak santrinya yang yang melihat banyak orang ngaji menghafal Al-Quran. Akhirnya termotivasi keluarga besar kami Brimob bertambahlah menjadi 60 orang, 70 orang, 100 orang, bahkan kurang lebih sampai 150 orang. Dan alhamdulillah sampai saat ini yang menghafal Al-Quran di tempat kami, di keluarga besar kami Brimob itu
paling tingginya kemarin tuh hafalan Quran sudah sampai 6 juz lebih seperti itu. Dan alhamdulillah yang santri paling tinggi kemarin itu dimudahkan, dilancarkan masuk di Sekolah Tinggi Administrasi Negara atau STAN. Jadi alhamdulillah bisa dipergunakan hafalan Al-Qur'annya untuk masuk STAN. Jadi alhamdulillah bisa daftar sekali. Dan sahabat-sahabatnya yang sudah seumuran seusianya dia, alhamdulillah juga dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan berkah daripada Al-Qur'an. Nah, kemudian waktu itu Covid sudah mulai reda. Kemudian di tempat saya ini yang di perumahan aula saya itu kosong, akhirnya saya cari santri di sekitar rumah saya yang warga kampung. Ya, warga kampung di sekitar saya, notabene orang-orang nggak mampu. Ya, alhamdulillah ada daftar kurang lebih sekitar 11 orang. Kita didik lagi, kita bina lagi. Selain yang ada di kesatuan Brimob kami, keluarga besar kami Brimob, khususnya anak putra-putri anak Brimob seperti itu. Nah, kemudian saya cari lagi di kampung-kampung itu, ternyata alhamdulillah daftar 11 orang. Nah, singkatnya sama seperti itu. Jadi akhirnya dari mulut ke mulut, akhirnya pada banyak sekali daftar sampai kurang lebih sekitar 40 orang, kemudian ada 80 orang, sampai kurang lebih 140. Jadi santri kami yang ada di keluarga besar kami Brimob ada kurang lebih sekitar 150 orang, kemudian yang di tempat kami tinggal itu ada 140 orang. Jadi hampir kurang lebih sekitar hampir 300. Karena ada ibu-ibunya juga yang ngaji seperti itu. Ibu-ibunya kurang lebih sekitar 26 orang. Jadi totalnya 300 lebih. Seperti itu. Jadi ibu-ibu ini dari usia 25 tahun sampai ada usia 90 tahun. Seperti itu. Nah, itu menghafal Al-Quran. Kalau khususnya ibu-ibu dulu yang di tempat kami, selesai mengaji, ya kami ada sedikit rezeki dari orang-orang baik yang menitipkan hartanya, kami berikan beras. Jadi selesai mengaji ibu-ibu itu, kami berikan beras mungkin ada 4 kilo untuk diberikan makan untuk keluarganya lah seperti itu. Nah, habis itu kami ngajarnya ya ada 2 tempat, ada di asrama Brimob, kemudian ada di rumah kami seperti itu. Kami lihat santri kami itu di mana-mana. Kemudian akhirnya tahun 2023 saya ada rezeki sedikit, kemudian saya belikan tanah. Kata istri, "Abah nanti bangun masjidnya dari mana? Yang penting punya tanah dulu untuk santri-santri. Mudah-mudahan Allah datangkan orang baik." Dan alhamdulillah ternyata dari setelah saya beli tanah nggak luas, alhamdulillah nggak lama dari selang itu Allah berikan kemudahan, Allah datangkan orang baik membantu membangun masjidnya Allah ini. Nah, masjidnya ini kami atasnamakan Masjid Albir Brigade Arsi. Albir adalah kebaikan, brigade. Selama ini kami berjuang untuk bangsa dan negara, mencetak generasi Brimob yang notabene yang bertugas di garda terdepan untuk menjaga keamanan negara. Selama ini latar belakang saya seorang pelatih, ya. Kemudian karena saya sakit, arti brigade sekarang ini ya untuk kami adalah pejuangnya Allah. Untuk mencetak generasi Qurani yang mendoakan orang tuanya, keluarga besar kami Brimob khususnya, yang berjuang menjaga keamanan negara. Semoga berkah dari doa-doa dari para penghafal Quran untuk orang tuanya, Allah jaga dari hal-hal yang tidak baik pada saat bertugas. Jadi mereka berdoa untuk orang tuanya. Nah, artinya kurang lebih seperti itu. Arsi adalah singgasana. Jadi kebaikan sang pejuang Allah, para penghafal Quran yang kelak memberikan singgasana yang terbaik untuk orang tuanya, memberikan mahkota yang terbaik yang insya Allah masuk surganya Allah tanpa hisab. Karena apa? Memiliki anak-anak para penghafal Quran. Jadi berkahnya apa yang kami berikan nama masjid itu adalah sebagai bentuk rasa syukur sama Allah. Saya selama ini saya berjuang bersama keluarga besar kami di Brimob, kemudian berjuang sekarang bersama-sama orang-orang baik. Nah, insya Allah kebaikan ini untuk orang-orang yang terbaik yang menghafal Quran seperti itu. Jadi masjid itu kurang lebih kepanjangannya seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah sudah punya tempat sendiri. Kami dirikan tanggal 10 September tahun 2023. Kurang lebih masjid itu berdiri.
Dan alhamdulillah, masyaallah, santri-santri menghafal Al-Quran sudah punya tempat sendiri, sudah punya OB sendiri. Kemudian programnya sudah berjalan, yang hanya menghafal Al-Quran sekarang bertambah lagi. Jadi mulai dari Senin pagi itu ada kajian ibu-ibu majelis taklim yang di masjid ini. Kemudian sorenya itu ada bahasa Arab. Kemudian malamnya ada fikih. Jadi sore itu sampai dengan Isya ada kegiatan. Nah, kemudian Selasanya ada kajian untuk jamaah dan para santri. Selasa paginya subuh. Kemudian sorenya ada tahsin. Kemudian sama santri. Kemudian malamnya ada akidah akhlak. Nah, jadi pelajaran untuk santri-santri madrasah seperti itu. Kemudian Rabunya itu ada tahajud berjamaah dengan jamaah dan para santri. Kemudian dilanjutkan dengan subuh berjamaah, kemudian halaqah Al-Quran sampai dengan suruk seperti itu. Nah, kemudian sorenya menghafal Al-Quran hari Rabunya. Kemudian malamnya itu ada sejarah Rasulullah. Nah, kemudian di hari Kamisnya itu ada kajian lagi bersama Ustadz untuk jamaah dan para santri. Kemudian sorenya kita Kamis ada hafal Al-Quran. Kemudian malamnya ada yasinan bersama-sama kita dengan jamaah dan para santri. Nah, kemudian Jumat paginya kita tahajud berjamaah bersama santri. Kemudian halaqah Al-Quran lagi. Kemudian siangnya kita Jumat berkah. Alhamdulillah selama 18 bulan ini Allah berikan kemudahan, kelancaran. Ya, datang orang-orang baik yang saya juga nggak pernah tahu. Dibantu sama orang-orang baik. Bisa melaksanakan Jumat berkah selama setiap Jumat berkah kita menyediakan kurang lebih sekitar 150 porsi sampai dengan 200 porsi makanan. Kita bentuknya prasmanan seperti itu. Nah, sorenya Jumatnya itu kita laksanakan bahasa Inggris. Jadi anak santri ini kita bekali dengan bahasa Inggris. Semoga kelak bisa bermanfaat. Nah, malamnya ada tajwid, ya, pelajaran tajwid di tempat kami. Kemudian Sabtu minggunya itu hafalan Al-Quran dari mulai subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan halaqah Al-Quran, hafal Al-Quran sampai kurang lebih sekitar jam 8:30 pagi. Kemudian sorenya Sabtunya itu bahasa Inggris, kemudian malamnya madrasah lagi, ada akidah akhlak atau akhlak lil banin seperti itu. Kemudian minggunya yang tadi saya sampaikan untuk kegiatan hafal Al-Quran. Sorenya ada kegiatan hadroh, kemudian ada kegiatan nyantai bersama dengan santri seperti itu. Jadi selama 1 minggu kegiatan kami seperti itu, untuk kegiatan di masjid ini. Dan alhamdulillah pelan dan pasti tanah tadi yang kecil, masyarakat Allah berikan kemudahan tahun 2025 kemarin ada komandan kami memberikan tanah untuk memberikan uang untuk diwakafkan untuk beli tanah. Dan alhamdulillah sekarang sudah diperluas lagi, sedang lagi pembangunan. Ini adalah tempat pesantren dan perluasan masjid. Jadi bisa dipergunakan nanti santri-santri tinggal, dan kami kedepannya punya pesantren tahfidz sendiri yang kelak bisa dipergunakan buat keluarga besar kami Brimob, khususnya untuk masyarakat umumnya yang selama ini sudah belajar selama hampir kurang lebih sekitar 4 tahun lebih ini bersama kami. Semoga hidup kami bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, dan bisa bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat di mana kami tinggal, dan khusus umumnya untuk masyarakat dimanapun yang ingin belajar berkaitan dengan Al-Quran, dengan apapun. Dan cita-cita saya mudah-mudahan saya bisa menggratiskan, ya, sampai saat ini memang kita gratisin uang-uang yang kami peroleh, ya mungkin awal-awal masih bisa gaji 1 guru, 2 guru, 3 guru. Sekarang gurunya sudah hampir 15 orang, ya. Alhamdulillah dibantu sama orang-orang baik lewat mungkin kami akhirnya mendirikan yayasan. Yayasan ini namanya Darul Gusmik Al-Hufadz. Ya, saya merasa, ya, saya terima kasih kepada orang tua saya yang sudah memberikan nama Gusmik. Berkahnya bisa seperti ini, makanya Rumah Gusmik Al-Hufadz, ya.
Darul Gusmik Al-Hufat, artinya rumah Gusmik untuk para penghafal Al-Quran. Semoga dedikasi motivasi ini saya berikan hadiah yang terbaik buat orang tua saya yang sudah memberikan yang terbaik buat saya. Dengan nama yang terbaik ini, mudah-mudahan saya bangunkan masjid untuk orang tua saya yang sudah gak ada, khususnya bapak ibu saya. Mudah-mudahan beliau tenang di sana, dan semoga setiap huruf, setiap ayat, setiap surat, setiap juz yang dibaca oleh saya pribadi bersama santri-santri menjadikan mengangkat derajat orang tua saya di kubur, dan berkah buat orang tua saya, dan berkah buat orang-orang baik yang mensupport membangun masjid, membangun pesantren tahfidz ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Jenderal Ramdhani, Jenderal Waris, kemudian Komandan Yustanto, kemudian Komandan Guntur, Komandan Wahyu, Komandan Ahmad Arif, komandan-komandan Brimob semuanya yang tidak bisa saya sebutkan persatu, yang mohon izin, yang sudah berbuat yang terbaik di rumahnya Allah ini. Semoga kami hanya menjadikan jembatan amal soleh saja. Kami pernah tidak bisa ngapa-ngapain, ternyata tidak ada yang bisa dibanggain. Apapun, kebanggaan apapun, ketika kita sudah gak bisa ngapa-ngapain, ternyata kita hanya bisa punya 3 amal kebaikan. Pahala jariah yang terus mengalir, kemudian anak-anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Semoga jembatan amal soleh ini bisa menjadi jembatan yang terbaik buat keluarga besar kami, ya khususnya di Brimob, kemudian orang-orang baik yang sudah mensupport kami, yang kami tidak kenal, sehingga sampai saat ini menjadi yang terbaik. Bisa berdirinya masjid, bisa berdirinya pesantren tahfidz untuk orang-orang baik, menjadi pahala jariah yang terus mengalir kelak buat keberkahan, kemaslahatan, kesuksesan baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat kelak. Sekian dari kami, semoga berkah hidup kami untuk kesatuan kami, dan berkah hidup kami untuk masyarakat dimanapun kami bisa berbagi kebaikan untuk umat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.